Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu HKBP Pustoyo. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, Pak Pendeta mengajak kita semuanya untuk mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu pagi ini di tanggal 5 April 2020 terambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Adik-adik, dengarkan ya. Pak Pendeta akan membaca firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau mendengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi, Sekolah Minggu HKBP Pustoyo, firman Tuhan ini mengambil tema kehadiran Yesus yang membawa perubahan dan berkat. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, Anda pernah marah nggak? Atau pernah dimarahin sama orang tua? Dan kita melihat di sini, Yesus marah. Karena apa? Karena ketika dia datang ke bait Allah, ke rumah Allah, Yesus melihat halaman bait Allah itu telah disalahpergunakan. Halaman bait Allah menjadi tempat berjualan, tempat berdagang. Halaman bait Allah itu dipenuhi oleh berbagai jenis hewan. Ada biri-biri, ada kambing, ada lembu, ada burung merpati. Melihat itu, Yesus pun menjungkir balikkan meja-meja yang ada di tempat itu, dan juga bangku-bangku yang ada di tempat itu. Lalu orang-orang yang berjualan ataupun yang berdagang itu, yang melakukan jual beli, mereka pun meninggalkan bait Allah. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang saya kasihi, Yesus marah karena rumah Allah yang harusnya adalah rumah doa dijadikan tempat berjualan. Rumah Allah tempat berkesaksian, tempat berdoa, tempat meminta, tempat memohon berkat, tempat orang
untuk dekat kepada Allah ternyata telah disalahgunakan. Sehingga Yesus pun memberitahukan bahwa rumah Allah itu harusnya menjadi rumah doa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lalu ketika orang-orang yang berjualan itu pergi, meninggalkan bait Allah dan halamannya, berdatanganlah orang-orang buta, orang-orang yang timpang atau orang-orang yang lumpuh. Mereka datang menjumpai Yesus ke bait Allah. Yesus menyambut mereka. Yang tadinya orang-orang timpang, orang-orang buta tidak bisa datang ke bait Allah. Tetapi Yesus menyambut mereka. Walaupun mereka buta, walaupun mereka orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh, tetapi Yesus menghargai mereka. Yesus mengasihi mereka. Dan Yesus pun menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Sehingga orang-orang yang buta menjadi melihat. Orang-orang yang timpang menjadi dapat berjalan. Dan ternyata di tempat itu ada anak-anak yang melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Anak-anak pun berseru melihat itu dan mengatakan, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Apa artinya? Itu artinya anak-anak pun ikut menyaksikan, mengatakan bahwa Yesuslah Mesias itu, anak Daud yang telah dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya. Artinya anak-anak pun mengakui hanya Yesus yang bisa menyelamatkan mereka, memerdekakan mereka di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anakku, kalaupun orang buta, orang timpang itu merasa senang, bahagia, tubuhnya telah sembuh. Tapi ada ahli-ahli Taurat, ada para imam yang melihat itu marah, membenci Yesus, sampai-sampai mengatakan, tidakkah kau lihat anak-anak itu menyebut dan mengatakan, engkau anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Para ahli Taurat, imam-imam atau tua-tua itu merasa terlalu berlebihan kalau anak-anak itu menyambut Yesus dengan mengatakan Hosana bagi anak Daud. Karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, dia menjawab dari Alkitab, dari firman yang telah pernah mereka dengarkan, yang telah didengarkan oleh para imam dan ahli Taurat itu. Tidakkah kamu baca bahwa Tuhan itu bisa membuat anak-anak kecil, anak-anak yang menyusui bahkan memuji Tuhan di dalam kehidupannya? Lalu setelah Yesus mengatakan itu, maka dia pun pergi meninggalkan bait Allah dan dia pergi ke Betania. Adik-adik yang saya kasihi, tema firman Tuhan kita mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk membawa perubahan dan membawa berkat. Kehadiran Yesus membawa perubahan, membawa berkat. Karena itu anak-anak sekolah minggu Agapus Toyo, yang pertama harus bisa membawa perubahan, membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Itu artinya anak-anak sekolah minggu harus peduli, harus menggunakan hati dan perasaannya untuk tidak membiarkan yang tidak beres.
supaya anak-anak sekolah minggu itu memiliki kepekaan hati, mau melakukan yang lebih baik, mau di dalam kehidupannya melihat kalau ada yang berantakan, ada yang tidak tertib, ada yang tidak teratur. Anak-anak sekolah minggu mau membereskannya, mau mengingatkan, mau menasehati setelah lebih dahulu dirinya menjadi contoh. Karena itu anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo harus mampu dan menunjukkan hidup yang membawa perubahan kepada yang lebih baik. Yang kedua, kita melihat bahwa kehadiran Yesus itu juga membawa sukacita, membuat orang senang, membuat orang bahagia. Orang buta, orang yang timpang itu tubuhnya disembuhkan. Mereka bisa melihat, mereka bisa berjalan. Karena itu, kita pun anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, hendaknya lah kehadiran kita dimanapun kita, apakah di sekolah, di rumah, di gereja, ketika bermain, kita juga harus bisa menyenangkan orang lain. Kita harus bisa membuat orang yang tadinya lemah menjadi kuat. Orang yang tadinya tidak bergairah menjadi semangat. Orang yang tadinya galau, kehilangan harapan, tapi menjadi penuh pengharapan. Karena itu, marilah kita di tengah-tengah kehidupan kita, siapapun kita, kehadiran kita, karena kita anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tuhan senang supaya kita selalu membawa perubahan kepada yang lebih baik, dan juga hidup kita, kehadiran kita menjadi berkat dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu yang sudah menyapa kami, mengingatkan kami supaya anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo dimanapun berada selalu membawa perubahan kepada yang lebih baik. Mereka mau peduli, mereka memakai hati dan perasaan mereka, bahkan tanpa disuruh pun mereka mau melakukan apa yang seharusnya, yang baik yang mereka lakukan. Dan biarlah kehadiran mereka juga di dalam setiap waktu dan kesempatan mereka membawa berkat, membawa sukacita. Kehadiran mereka ditunggu-tunggu karena kebaikan, karena kerendahan hati, karena kelemah lembutan, karena hidup yang mau membawa damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita nyanyikan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.